Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono ya. Ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang statistik inferensi. Sekarang kita ke contoh soal ya. Di sini contoh soal 1. Setelah dilakukan penelitian selama bertahun-tahun terhadap hasil panen buah apel, diketahui dari setiap 1.200 apel yang akan dipanen terdapat 120 apel yang busuk ya. Jika diambil 4 buah apel secara acak, berapakah peluang ditemukannya? A. Tidak ada apel yang busuk. B. 1 buah apel busuk. C. Ada 2 buah apel busuk. D. Ada 3 buah apel busuk. E. Semua apel busuk ya. Untuk menyelesaikannya, tadi kita tulis dulu rumusnya apa tadi dia untuk peluang binom, gimana untuk X jika dilakukan N kali percobaan dengan peluang sukses ya. Kalau ini kan dia keterangan soalnya dia peluangnya busuk ya. Peluang busuk sama dengan apa, kombinasi X dari N unsur lalu P pangkat X ya, lalu Q pangkat N dikurang X gitu ya. Nah, kita tentukan dulu N-nya. Di sini N-nya kan banyak percobaan ya, atau banyak pengambilan. Di sini dia banyak pengambilannya ada 4 ya. Berarti di sini N-nya 4 ya. Diketahui N-nya 4. Oke. Nah, lalu kita cari Q-nya. Nah, sorry, P-nya dulu ya. Tadi P-nya peluang sukses kan. Nah, di sini dia diketahui dari soalnya itu 120 apel busuk ya. Jadi kita umpamakan P-nya ini dia peluang terambilnya apel busuk ya. Ini saya singkat apel busuk aja gitu ya. Peluang terambilnya apel busuk dia 120 dari berapa kan, kalau peluang dia dari seluruh populasinya ya. Di sini dia atau seluruh ruang sampelnya ya. Di sini dia 1.200 apel. Nah, kalian bisa sederhanakan 120 dibagi 1.200 berapa? 1/10 ya. Jadi kalian bisa dapat P-nya itu 1/10. Lalu Q-nya. Kalau P-nya tadi apel busuk, berarti Q-nya apel tidak busuk ya. Berarti untuk mencari Q tadi berapa rumusnya? 1 dikurang P kan? 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 1/10 sama dengan berapa nih? 1 penyebutnya 10, jadi 10/10 ya, dikurang 1/10 jadi 9/10. Oke, kita udah dapet N-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Sekarang kita bisa eksekusi soalnya. Di sini untuk yang A, tidak ada buah apel yang busuk, berarti X-nya 0 ya. Lalu N-nya tetap 4. Nah, kita bisa masukkan ke rumusnya di sini peluang binomial 0 ketika dilakukan 4 kali pengambilan, di mana ada apel busuknya berapa? Apel busuknya di sini titik koma ya, 1/10. Maka di sini kombinasi X-nya 0 dari 4 unsur, lalu P-nya berapa P-nya? P-nya 1/10 ya. Karena ini dempet berarti artinya perkalian ya. 1/10 pangkat X, X-nya 0. Lalu dikalikan dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya 9/10 ya. 9/10 pangkat N, N-nya 4, X-nya 0. Oke. Kita masukkan ke rumus combination, combination. Berapa jadinya di sini? 4 faktorial per 0 faktorial. Lalu dikalikan dengan 4 dikurang 0 faktorial ya. Ini faktorial. Kita kalikan dengan, nah ini bisa langsung dihitung ya. 1/10 pangkat 0, berapa 1/10 pangkat 0? Semua angka dipangkatin 0 hasilnya 1 ya, bisa langsung 1 ya. Lalu dikalikan dengan berapa nih? 9/10 pangkat 4 dikurang 0, 4 ya. Jadi kalian bisa langsung pangkatin aja 9 pangkat 4 berapa? 9 pangkat 4 kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Jadi 81 kali 81 berapa hasilnya? 65, 61, di sini 65, 61. Lalu 10-nya juga dipangkatin 4 ya. 0-nya berarti ada 4. Oke, kita udah dapet nih. Sekarang kita sederhanakan yang ini. Jadi 4 faktorial per 0 faktorial. Di sini 4 dikurang 0 berapa? 4 ya. Lalu ini 1. Ini bagi aja langsung ya. 6561 dibagi 10.000. 10.000 kan 0-nya 4 ya. Berarti ada 4 angka di belakang koma. Jadi 0,6
Oke, nah ini kita bisa coret 4 faktorial sama 4 faktorial. 0 faktorial dia nilainya 1 ya. 1. Jadi ini 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0,6561 ya. Hasilnya 0,6561. Oke. Lalu untuk yang B, di sini di sampingnya aja ya. Untuk yang B, dia ada 1 buah apel busuk, berarti X-nya 1, lalu N-nya masih sama ya, N-nya 4. Maka di sini peluang binom 1 ketika dilakukan 4 kali pengambilan, di mana ada 1/10 apel yang busuk. Oke. Ini dia lurus ya, harusnya ya. Lalu kita bisa masukkan jadi kombinasi X-nya 1 ya, 1 dari 4 unsur. Lalu P-nya pangkat X, X-nya 1. Ini harusnya 1/10 ya, langsung aja 1/10. 1/10 pangkat 1, lalu di sini 9/10 pangkat berapa nih? N-nya 4 dikurang 1 ya. Di sini 4 faktorial, lalu per 1 faktorial dikalikan dengan 4 dikurang 1 faktorial. Lalu 1/10 pangkat 1 ya, 1/10 ya. Lalu di sini 9, 4 dikurang 1, 3 ya. 9 pangkat 3 berapa? 9 pangkat 3 729 ya. Di sini 700, 9 10-nya juga pangkat 3 jadi 1000 ya. Ini kalian bisa sederhanakan jadi berapa? 4 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial 1 ya. Lalu 4 dikurang 1 berapa? 3. 3 faktorial ya. 1/10 0,1. Lalu ini 729 dibagi 1000, 3 angka di belakang koma, jadi 0,729. Oke. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih apa ya? Cara cerdas gitu ya untuk menyelesaikan soal kombinasi ya, tapi nanti deh. Nah, ini kalian bisa sederhanakan lagi di sini 4, nah kan perkalian mundur ya kalau faktorial. Jadi 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial karena bawahnya udah ada 3 faktorial supaya kalian bisa coret ya. Sini dikalikan dengan 0,1 dikalikan dengan 0,729. Ini coret kalian kalikan ya. 4 dikali 0,1 dikali 0,729 berapa hasilnya? Kalian boleh pakai kalkulator ya. Hasilnya 0,2916. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Di sini yang C 2 buah apel busuk. Oke, untuk yang C di sini 2 buah apel busuk berarti X-nya 2 ya. N-nya tetap 4 ya. Di sini kita tulis rumusnya lagi. Ini N ya. X dari N unsur lalu dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N dikurang X ya. Maka di sini dia berapa? Peluang binomial 2 jika dilakukan 4 kali pengambilan, yang mana apel busuknya tadi dia 1/10 ya. Ini garis lurus ya, cuma jadi nggak bisa lurus. Nah, kita jadi langsung ke kombinasi X dari N. 2 dari 4 ya, 2 dari 4 lalu dikalikan dengan P-nya 1/10 pangkat X, X-nya 2 ya, dikalikan dengan 9/10, N-nya 4 kurang 2. Oke. Kita lanjutkan di bawah. Baik, di sini saya akan kasih cara cerdasnya untuk menghitung kombinasi ya. Misalkan kombinasi di sini kombinasi 2 dari 4 ya. Maka kalian tinggal bikin pecahan aja, lihat yang bawahnya dulu. Di sini 2 kan, berarti kalau bikin perkalian mundur 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1. Ini ada 2 angka. Nah, yang atas juga sama, bikin perkalian mundur 2 angka juga. Di sini berarti 4 kali 3 sama dengan berapa nih? 12 bagi 2 6 ya. Begitupun misalkan kombinasi 3 dari 5 gitu ya. Kombinasi 3 dari 5 berarti bikin yang bawah dulu berapa? 3, 2, 1. Yang atas 5, 4, 3 gitu ya, sama-sama 3 angka ya.
ini bisa dia apa ini, bisa dicoret 2, ini 10 ya. Jadi seperti ini kalau misalkan tapi lebih baiknya sih kalian bisa mengingat konsep di awalnya ya, dilancarin dulu rumus di awalnya ya. Nah, ini kita bisa pakai cara ini ya. Jadi 2, 1, lalu di sini 4, 3 ya. Di sini 1/10 pangkat 2, 1/100. Lalu ini 4 dikurang 2, 2 ya, 9 pangkat 2, 81 ya, 81/100. Nah, ini bisa kalian sederhanakan, 12 bagi 2, 6 ya. Dikali 0,01 dikalikan dengan 0,81 ya. Berapa hasilnya? 0,06 dikalikan dengan 0,81. Ini sebentar saya pakai kalkulator dulu ya. Kalian juga bisa hitung sama-sama. Jadi 6 dikalikan dengan 0,01 lalu dikalikan dengan 0,81. Hasilnya 0,0486 ya. Di sini 0,0486. Oke. Lalu untuk yang D tadi, yang D apa tadi? Kita balik sebentar. Yang D ada 3 buah apel busuk ya, berarti X-nya 3. N-nya berapa? N-nya tetap 4 ya. Berarti di sini peluang binomial 3. Jika diambil 4 dan apel busuknya 1/10 ya. Kita bisa masukkan kombinasi berapa? 3 dari 4. Lalu 1/10 pangkat X, 1/10 pangkat 3. Lalu Q-nya berapa? 9/10 pangkat N-nya 4 dikurang 3 ya. Nah, di sini kita bisa bikin lagi. Bawahnya 3, berarti 3, 2, 1. Atasnya 4, 3, 2. Oke. Di sini 1/10 pangkat 3, 1/1000 ya. Kalian langsung jadikan aja lah desimal. Jadi 1/1000 itu kan nolnya 3, 1000. Jadi 0,001 ya. Yang ini 4 dikurang 3, 1. Jadi 9 9/10 pangkat 1, 9/10 ya. Kalau dijadikan desimal jadi 0,9. Nah, ini coret ya, coret. Ini jadi 4 dikalikan dengan 0,01 dikalikan dengan 9. Kita cek kalkulator lagi. 4 dikalikan 0,01 lalu dikalikan dengan 0,9. Hasilnya 0,0036. Oke. Di sini hasilnya 0,0036 ya. Lalu yang E, tadi apa yang E? Semua apel busuk, artinya ketika diambil 4-4-nya apel, 4-nya itu dia busuk. Sorry, ini X-nya busuk. 4, N-nya juga 4 ya. Berarti di sini binomial 4 ketika dilakukan atau diambil 4, peluang busuknya 1/10. Maka di sini kombinasi 4 dari 4. Lalu 1/10 pangkat 4. Ini 9/10 pangkat 4 dikurang 4 ya. Nah, ini kita bisa buat lagi tadi ya. 4, 3, 2, 1. Ini juga 4, 3, 2, 1. Oke. Lalu yang 1/10 pangkat 4 kan berarti nolnya 4, 10.000 ya. Jadi ada 4 angka di belakang koma. Jadi 0,0001. Oke, di sini 4 kurang 4, 0. Berapapun itu pangkat 0 dia hasilnya 1. Oke, ini dicoret habis ya. Habis, ini habis, tinggal 0,0001 dikali 1 ya. Jadi 0,0001. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku untuk distribusi binomial. Tentunya di materi statistik di matematika wajib yang lalu kalian udah belajar rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku ya, dimana untuk mencari rata-rata kalian menjumlahkan semua datum lalu dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Lalu juga ada ragam, ada simpangan baku. Nah, kalau misalkan rata-rata biasanya simbolnya X bar gitu ya, untuk rata-rata kan X bar gitu. Lalu untuk ragam dia S kuadrat gitu ya, untuk simpangan baku dia S. Nah, itu untuk statistik deskriptif ya. Untuk yang statistik inferensial seperti ini lambangnya, ini ada mu, ini ada penulisan apa ini sigma, tapi untuk huruf kecilnya ya. Oke, nah kalau dari soal yang tadi, contoh soal nomor 1, kita bisa hitung rata-ratanya juga ya. Di sini
Untuk menghitung minnya atau rata-ratanya kalian tinggal ngaliin aja N dikali P. Dimana tadi N banyak percobaan ya, atau tadi pengambilan apel busuk dikalikan dengan P. Tadi P peluang apel busuk ya, tadi N-nya 4, peluang apel busuk tadi 1/10 atau 0,1 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 0,1 ya. Jawabannya berapa? Ini harusnya ke bawah ya. Jadi 0,4. Untuk N-nya kita dapat 0,4. Lalu untuk ragamnya, di sini kalian tinggal mengalihkan N dikali P dikali Q ya. N-nya juga 4, P-nya tadi 1/10 ya, Q-nya 9/10 ya. Jadi ini berapa? 36/100 kalau dibuat desimal, jadi 0,36. Lalu ada simpangan baku ya. Simpangan bakunya dia di sini akar dari ragam ya, dia jadi akar 0,36 sama dengan 0,6. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan penjelasan contoh soal ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, ada contoh soal yang kedua. Oke, thank you.